Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera selalu. Kembali lagi bersama saya Poli dan Oma Ligia dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Oma, apa kabar? Pagi juga, kabar baik, puji Tuhan. Saya sebetulnya nggak boleh panggil Oma ya, Oma masih kelihatan muda dan segar. Hari ini kan 8 Januari 2023 ya. Iya. Kita kan sudah tidak bertemu 1 tahun. Lebih rasanya setelah COVID juga. Tapi kegiatannya masih ya? Masih tetap, puji Tuhan masih ada kegiatan. Ada kegiatan itu yang luar biasa biar pikirannya tidak kemana-mana. Tidak pikun dah. Tidak pikun, betul. Itu yang ditakutkan di usia-usia tua ya Oma ya? Betul sekali. Saya akan jadikan nasihat Oma untuk saya tetap bekerja terus seperti Oma nantinya. Puji Tuhan. Hari ini kita ingin mendengar Santo Severinus, Rasul dari Austria. Dia berasal dari keluarga bangsawan ya Oma ya? Iya betul. Mungkin Oma bisa melanjutkan perjalanan dari Santo Severinus? Nah, Severinus itu berasal dari kata Latin Severius yang berarti sungguh-sungguh, serius, keras, galak, atau tidak ramah. Wah ini pasti orangnya kerem gitu ya Oma ya? Kelihatannya seperti namanya sudah menunjukkan sifatnya. Asal usul masa kecil Severinus tidak banyak dicatat ya. Konon disebutkan bahwa Severius lahir pada tahun 410. Ia berasal dari selatan Italia, dari keluarga bangsawan Romawi. Ketika beranjak dewasa, Severius meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi pertapa dia di padang gurun di Mesir. Pada waktu itu tertarik oleh hasrat akan kesempurnaan, lalu pergi ke daerah timur untuk hidup menyendiri sesuai dengan aturan Santo Basilius. Meskipun menyukai kehidupan tenang dan kontemplatif, Severius terus merasakan panggilan Tuhan dia. Untuknya agar menjadi seorang penginjil. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai pertapa di padang gurun Mesir, Severinus kembali ke Eropa untuk sebagai penginjil dia. Awalnya Severinus menetap di Astura dan dipekerjakan oleh penjaga gereja setempat. Dengan kesalehan yang kuat, kemurnian moral, amal kasih, dia segera mendapatkan penghargaan dan kasih sayang dari tuan rumahnya. Suatu hari tiba-tiba keluar dari retretnya yang sederhana dan berjalan melalui jalan-jalan desa memanggil pastor dan umat awam untuk ke gereja. Dengan keyakinan dia akan mengatakan kepada banyak orang tentang ancaman bahaya yang akan segera terjadi. Severinus meramalkan kehancuran kota itu dari para bangsa barbar. Ya, akan jadi dia punya ini ya, punya penglihatan atau iya akan terjadi bahaya. Nah, tetapi orang barbar itu akan menyerbu kota itu, tetapi orang-orang itu tidak mengindahkan lah, tidak percaya. Orang-orang di Astura itu ya. Terus Setelah itu gimana, orang-orang barbar ini sangat dekat, segera tutup pintu gerbang kota. Tempatkan diri Anda dalam keadaan bertahan atas segala dan berdoa. Dia memerintahkan untuk berdoa. Penduduk di sana tidak mau ya Oma ya. Yeah. Dan akhirnya terseranglah kota itu ya. Iya betul sekali. Dan setelah itu dia pergi. Karena nasihatnya tidak diindahkan, jadi Severinus marah kan dia. Lalu meninggalkan gereja, kembali ke rumah tuannya, kemudian mengamalkan hari dan jam bencana. Kemudian ia berjalan dan meninggalkan kota itu, lalu berlindung di desa berbenteng di Comagena, tidak jauh dari Astura. Di sana terjadi lagi ya ramalannya. Terjadi lagi ramalannya karena dia memang diberi kelebihan oleh Tuhan untuk bisa melihat apa yang akan terjadi kemudian hari.
Maka terjadilah Astura mengalami serangan dari orang barbar dari pas Komagena itu. ya, di Komagena. Sekarang sudah di Komagena. Ya, betul. Setelah itu di Komagena akhirnya karena memperingati penduduknya akan terjadi bencana. Dan mereka juga tidak mau mendengarkan. Ya. Akhirnya datanglah seorang lelaki tua dari Astagena. Ya. Sorry, bukan Astagena ya? Yang selamat dari bencana itu seorang lelaki tua yang di Astura itu. Yang menceritakan kejadian kalau benar ramalan dari Rasul Severinus itu bahwa dia ramalannya akan betul-betul terjadi lah. Dan mereka segera berdoa ya, Oma ya. Akhirnya iya terhindar dari bahaya. Jadi Severinus ini memerintahkan bertahan dan berdoa supaya terhindar dari bencana yang akhirnya gempa bumi itu membuat panik barisan mereka dan meninggalkan kota itu. Selanjutnya Severinus membangun kembali kehidupan rohani umat di wilayah yang dilanda peperangan pada tahun 455 di Noricum, yaitu sekitar 2 tahun setelah kematian Attila, Raja Hun yang kejam. Karya amal dan kerja kerasnya mendapat penghargaan luas dari berbagai kalangan. Severinus berkarya menyebarkan Injil sepanjang sungai Danube. Ia memperkenalkan iman Kristiani dan membaptis banyak orang di kota Noricum. Sehingga Severinus dikenal dengan julukan Rasul Noricum atau Rasul Austria. Sekitar tahun 456, Severino mendirikan sebuah biara di dekat Flavianis, di mana ia segera bergabung dengan banyak murid yang ingin berbagi kehidupan seperti dia dan membantunya dalam kerasulan. Severinus tidak menjadi seorang rabib kontemplatif murni, tetapi sebagai seorang manusia dengan aktivitas yang luar biasa dia untuk kepentingan orang lain. Karena kerendahan hati untuk menjaga kebebasan bertindak, dia tidak pernah menerima jabatan uskup. Jadi Severinus tidak menerima jabatan uskup. Dia membentuk murid-muridnya lebih banyak dengan teladan daripada kata-kata. Dia tidak pernah berbuka puasa sebelum matahari terbenam. Jadi puasa full. Puasa full. Jadi di masa Prapaskah dia hanya makan sekali dalam seminggu. Dengan rahmat khusus ia terkadang memperpanjang puasanya selama beberapa minggu. Bentuk doa yang paling umum yang tersebar luas pada saat itu di antara para pertapa dan biarawan adalah Mazmur. Severinus selalu khidmat melakukan bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga dengan orang-orang yang mengambil bagian dalam gereja pada hari dan jam tertentu. Tuhan memanifestasikan dengan ajaib betapa dia menyukai bentuk doa ini. Eugipius bersaksi bahwa setelah orang-orang Lufau, sekarang Salzburg, berkumpul di gereja untuk kebaktian malam karena tidak ada api untuk menyalakan lampu, Severinus mulai berdoa lagi. Tangannya mulai menyala secara ajaib. Api keluar dari tangannya. Iya, betul. Lampu yang dia pegang di tangannya menyala. Severinus berlaku dermawan bagi orang miskin, pembuat keajaiban, nasihat tidak hanya orang Romawi, tetapi juga orang barbar. Mereka ditundukkan oleh kesuciannya, mendengarkan, mematuhi dan menghormatin, termasuk Odo Acer, pemimpin suku Jerman yang sangat menghormati kesalehannya. Saat bertemu dengan panglima perang tersebut, Severinus selalu menubuatkan bahwa Odoacer kelak akan menjadi raja di Italia. Jadi dia juga meramalkan kembali. Iya, memang nubuatnya sebagai peramal ya. Dia. Nubuat ini menjadi kenyataan pada tahun 476 Masehi. Pada tahun 476, Odoacer dan pasukannya menyerbu kota Ravenna dan menaklukkan Kaisar Romawi Barat.
yang terakhir. Kaisar Romulus Augustus Odoacer kemudian menjadi raja di Italia sampai ia terbunuh pada tanggal 2 Februari 493 oleh Theodoric, pemimpin bangsa Ostrogoth. Theodoric menguasai Italia dan mendirikan kerajaan Ostrogonik dengan ibu kotanya Ravenna. Kalau nggak salah dia meninggal 8 Januari 8 Januari 482. Jadi Severinus tutup usia dengan tenang di biara dia akhir hidupnya, yang didirikan di Favianae. Tradisi mengatakan bahwa Severinus meninggal saat sedang menyanyikan Mazmur 150 dan menghembuskan nafas terakhirnya pada bait terakhir dia, yang dia ucapkan, biarlah setiap jiwa memuji Tuhan. Luar biasa. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama ya Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Severinus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Untuk acara ini kami tutup. Sampai berjumpa di acara Oke hari, ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Bye-bye.